Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ta'awana ala maksiatin fahuwa fi maksiyah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah, tausiah kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang penyimak setia daripada Sena Rahmatul Ummah. Bolehkah bagi seorang non-muslim, Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau agama lain membelikan tanah, lalu di atas tanah tersebut dibangun sebuah masjid, lalu tanah dan masjid tersebut setelah selesai dibangun diberikan, diwakafkan kepada kaum muslimin, sedangkan yang mewakafkannya adalah orang kafir yang beragama non-muslim. Untuk menjawab hal itu, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, demi kelangsungan channel ini silahkan segera lakukan, dan silahkan setelah menyimak tausiah ini untuk bisa disebarkan kepada yang lain. Di sini ada permasalahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kafirun bana masjidan wa waqafa hal yasihu wa yu'ti hadal masjida. Ada seorang non muslim yang membeli tanah, lalu di atas tanah yang sudah dibelinya dibangun masjid, lalu orang kafir tersebut mewakafkan masjid dan tanah kepada kaum muslimin. Apakah wakaf orang kafir tersebut sah menurut agama Islam ataupun tidak? Karena yang namanya manusia tidak muslim semua, tidak non muslim semua. Kadang-kadang di suatu kampung seorang muslim bisa menyantuni orang-orang non muslim, tapi di negara lain yang mayoritas non muslim, kadang-kadang non muslim bisa memberikan sesuatu kepada muslim itu sendiri. Jadi saling memberikan. Lalu bagaimana hukumnya apabila ada seorang muslim yang mewakafkan masjid untuk keperluan umat Islam? Maka hal ini dijawab oleh Syekh Al-Alamah Salim bin Said Bakir Bagisan fi Patawihi, yasihu minal kafiri bina'ul masjidi wa illam ya'taqid al-qorbah wa tajri alaihi ahkamul masjidiyah. Diperbolehkan atau sah seorang kafir membangun masjid dan mewakafkannya kepada kaum muslimin, walaupun orang kafir ini dengan bersodakoh dengan mewakafkan tanah dan masjid tersebut tidaklah merupakan bagian daripada ibadah. Karena salah satu syarat sodakoh ataupun wakaf yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah dari kalangan orang-orang Islam. Walaupun masjid tersebut tanahnya dibeli oleh orang kafir, masjidnya dibangun juga oleh orang kafir, tetap saja masjid tersebut berjalan hukum kemasjidannya. Jangan sampai ada anggapan, wah, tanah ini mah tanah dibelinya oleh orang kafir dan pembangunannya pun dibangun oleh orang kafir, sehingga kita tidak boleh sholat dalam masjid ini.
itu larangan yang sangat keliru, karena umat Islam mempunyai pegangan. Diperbolehkan kita sholat di masjid yang dibangun oleh orang kafir, dan boleh juga kita beriktikaf dan mengadakan dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun yang membangunnya adalah non-muslim. Dan juga berjalan juga di antaranya hukum-hukum kemasjidannya. Bagaimana maksudnya? Apabila ada seorang perempuan yang haid, ada orang yang junub mempunyai hadas besar, apakah boleh memasuki masjid yang dibangun oleh orang kafir dan tanahnya dibeli oleh orang kafir juga yang diwakafkan kepada muslimin? Tetap saja, walaupun masjid tersebut dibangun oleh non-muslim, perempuan yang sedang haid, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun yang lainnya memasuki masjid dalam keadaan junub mempunyai hadas besar, itu tidak diperbolehkan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pendapat yang keliru seandainya ada orang yang melarang sholat di masjid yang dibangun oleh non-muslim. Seperti kita perhatikan, mayoritas pabrik-pabrik besar di Indonesia ini pemiliknya adalah non-muslim, adalah warga negara asing. Apakah itu Korea, apakah itu pemilik pabriknya orang Jepang, orang Amerika, orang India, dan yang lain-lain. Maka merupakan kewajiban aturan di negara kita, apabila seorang pengusaha membuka usahanya dengan membuka pabrik di negara kita, harus membangun sarana ibadah di pabrik tersebut untuk pelaksanaan ibadah karyawannya yang memeluk agama Islam. Dan ini sudah terjadi di berbagai pabrik, itu sudah dibangun masjid untuk pelaksanaan sholat 5 waktu para karyawannya yang memeluk agama Islam. Maka si karyawan tersebut masuk masjid dalam keadaan haid, itu hukumnya haram, karena hukumnya masjid walaupun dibangun oleh orang kafir. Begitupun orang yang junub mempunyai hadas besar tidak boleh masuk masjid walaupun dibangun oleh non-muslim. Yang penting bagi seorang muslim itu, apabila mau membangun masjid, jangan sekali-kali meminta kepada non-muslim. Tapi seandainya ada non-muslim yang ingin turut serta membantu pembangunan masjid, apakah mereka memberikan besi betonnya, apakah membelikan pasirnya, batunya, semennya, dan yang lain-lain. Apabila kita tidak meminta, tapi mereka yang lebih duluan memberikan hartanya untuk pembangunan masjid kaum muslimin, maka itu diperbolehkan dengan catatan tidak meminta. Man u'tiya syai'an, barang siapa yang diberi sesuatu, min goiri mas'alatin, dan tidak dengan cara memintanya, fal yakbalhu, maka terimalah pemberian tersebut. Jadi singkatnya, apabila seorang muslim membangun masjid, jangan sekali-kali meminta kepada orang-orang non-muslim untuk disumbang. Lain hanya ketika kita tidak meminta, tapi orang kafir non-muslim memberinya, itu diperbolehkan untuk menerimanya. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangannya, dan kesalahan daripada tausiah ini merupakan kebodohan saya sendiri, dan semoga tidak menjadi fitnah. Dan apabila ada benarnya dari tausiah ini, mudah-mudahan Anda bisa menyimaknya dan bisa menyebarkan kepada teman Anda. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.